Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, sholat duha adalah ibadah sholat sunnah yang dilakukan pada awal waktu setelah 20 menit matahari terbit dan akhir waktu di seperempat siang. Sholat duha boleh dikerjakan paling sedikit 2 rakaat dan lebih banyak dengan kelipatan yang sama. Kerjakanlah sholat subuh, kemudian tinggalkanlah sholat hingga matahari terbit, sampai matahari naik. Ketika matahari terbit, ia terbit di antara 2 tanduk setan. Saat itu, orang-orang kafir sedang bersujud, menyembah matahari. Hadis riwayat Muslim. Apa saja keutamaan sholat duha menurut hadis yang syahih? 1. Sholat duha adalah sedekah terbaik. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang pertama adalah sama dengan sedekah terbaik. Dijelaskan, keutamaan sholat duha menurut hadis barang hanya 2 rakaat. Seorang muslim dianggap telah melakukan sedekah dengan nilai yang besar. Keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan sebagai berikut. Setiap pagi, setiap ruas anggota badan kalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang berbuat mungkar adalah sedekah. Semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. 2. Sholat duha adalah membawa kecukupan rejeki. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang kedua adalah akan selalu membawa kecukupan rejeki bagi yang rutin menunaikannya. Dijelaskan, keutamaan sholat duha menurut hadis barang siapa melaksanakan sholat duha 4 rakaat, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan rezekinya. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan sebagai berikut. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali kamu malas mengerjakan 4 rakaat pada awal siang, sholat duha. Nanti akan aku cukupi kebutuhanmu pada akhirnya, sore hari." Hadis riwayat Daud, Ahmad, Tirmizi. 3. Sholat duha adalah waktu tepat memohon ampunan. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang ketiga adalah membantu menggugurkan dosa-dosa karena ini waktu yang tepat untuk memohon ampunan padanya. Seberapa besar dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai keutamaan sholat duha menurut hadis? Dijelaskan, keutamaan sholat duha menurut hadis ini diampuni atas dosa para umat meski sebanyak buih-buih di lautan. Keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya diampuni walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan." Hadis riwayat Tirmizi. 4. Sholat duha adalah berpahala haji dan umroh. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang keempat adalah mendatangkan pahala yang setara dengan haji dan umroh. Barang siapa yang melaksanakan sholat duha dengan tekun, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala setara haji dan umroh yang sempurna. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan dari Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat fajar subuh berjamaah, kemudian ia setelah usai duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia sholat 2 rakaat duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna." Hadis riwayat Tirmizi. 5. Sholat duha adalah ladang memperoleh keuntungan. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang kelima adalah ladang memperoleh keuntungan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menimbang keuntungan sholat duha. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini dijelaskan. Keuntungan yang diperoleh oleh para pelaksana sholat duha berjumlah lebih banyak.
dibanding dengan keuntungan yang diperoleh oleh para mujahid perang. Keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut: perolehlah keuntungan ganimah dan cepatlah kembali. Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan, tempat, perang dan banyaknya ganimah, keuntungan yang akan diperoleh dan cepat kembali karena dekatnya jarak. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka, musuh yang akan diperangi, paling banyak ganimah, keuntungannya dan cepat kembalinya? Mereka menjawab, ya. Rasul berkata lagi, barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat tujuannya, tempat perangnya, lebih banyak ganimahnya dan lebih cepat kembalinya. 6. Waktu paling ijabah. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang ke-6 adalah ini waktu paling diijabah. Mengapa sholat duha adalah waktu yang tepat untuk memanjatkan doa? Dijelaskan, jika pada waktu duha disempatkan untuk melakukan sholat duha, maka saat itu para malaikat turun ke bumi bertujuan menyaksikan sholatnya kaum mukmin. Hal tersebut ditegaskan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78. Jika pada waktu duha digunakan untuk memohon dan berharap doa, maka malaikat akan menolong mendoakannya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukan tidak mungkin bila doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Terhindar dari keburukan. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang ke-7 adalah akan dihindarkan dari banyak keburukan. Melaksanakan sholat duha di bulan Ramadan dan waktu-waktu yang diutamakan akan menghindarkan diri dari keburukan. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini dijelaskan sebagai berikut. Barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakannya sebanyak 4 rakaat, maka ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakannya 6 rakaat, maka diselamatkan di hari itu. Barang siapa mengerjakannya 8 rakaat, maka Allah tulis sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakannya 12 rakaat, maka Allah akan membangun sebuah rumah di surga untuknya. Hadis riwayat At-Tabrani. 8. Sehatkan tubuh. Keutamaan sholat duha lainnya adalah baik bagi kesehatan tubuh. Tak hanya secara rohani, sholat duha pun memiliki manfaat untuk kesehatan jasmani. Sholat di pagi hari menjelang siang dapat melancarkan peredaran darah. Udara pagi yang segar dapat bermanfaat bagi pernapasan dan jantung. Selain itu, waktu pagi merupakan waktu yang tepat untuk menggerakkan semua otot yang masih kaku supaya badan tetap fit dan peredaran darah menjadi lancar. Rajin sholat duha juga membantu menyehatkan persendian dan tulang. Berwudu sebelum sholat juga membantu membuat wajah terlihat awet muda. 9. Wajah lebih bercahaya. Keutamaan sholat duha yang ke-9 adalah akan membuat wajah orang-orang yang menunaikan lebih bercahaya. Orang yang rajin sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, akan memiliki wajah yang berseri dan bersinar. Manfaat ini didukung oleh sejumlah alasan. Pertama, saat sholat diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Berwudu dengan mencuci muka akan membuat wajah terlihat lebih bersih dan terhindar dari kotoran yang menyebabkan wajah kusam. Kedua, sholat sunnah seperti sholat duha dapat mencegah stres yang dapat menyebabkan wajah terlihat muram. Sholat duha secara rutin dapat menenangkan hati dan pikiran serta terus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, seseorang jadi tak mudah stres. 10. Dibuatkan pintu khusus di surga. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang ke-10 adalah akan dibuatkan pintu khusus di surganya.
Pintu yang dinamakan pintu duha ini khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang tekun dan rutin melaksanakan ibadah sholat duha setiap hari semasa hidupnya. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang dinamakan pintu duha. Bila datang hari kiamat, malaikat menjaga surga memanggil, 'Mana ia yang melazimkan sholat duha? Inilah pintu kalian, maka masukilah dengan kasih sayang Allah.'" Hadis riwayat Tabrani. Nah, itu dia sahabat beriman, 10 keutamaan yang akan didapatkan jika kita rutin melaksanakan sholat sunnah duha. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.